Usai menyaksikan penampilan seni dari SMP Muhammadiyah 9 Gondang Legi, acara dilanjutkan dengan mendengarkan pengajian daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang bersama Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Profesor Abdul Mukti. Pengajian yang berlangsung di kampus SMK Mutu Gondang Legi diikuti lebih 4.000 warga Muhammadiyah yang datang dari berbagai wilayah kecamatan. Abdul Mukti mengungkapkan Muhammadiyah sudah menjadi bagian dari bangsa Indonesia sejak sebelum kemerdekaan Indonesia dan berdirinya NKRI. Sehingga, kata Abdul Mukti, tugas sebagai warga Muhammadiyah berikutnya adalah bagaimana mewujudkan cita-cita kemerdekaan yang diantaranya untuk menjadi bangsa keadaban dan berpendidikan. Ia lalu memaparkan spirit nilai-nilai kenabian Rasulullah SAW dengan bimbingan wahyu Al-Quran telah mengubah masyarakat Arab dari masyarakat jahiliyah menjadi yang ilmiah. Masyarakat ilmiah menjadi maju karena prestasinya, masyarakat yang unggul karena ilmunya, dan masyarakat yang meraih peradaban tinggi karena akhlaknya. Indonesia ini menjadi maju dengan Pancasila sebagai dasar negara, dan Indonesia ini maju dengan nilai-nilai Islam yang berkemajuan. Bagian dari negara Pancasila sebagai Darul Ahdi sudah dibahas oleh Pak Kiai Nurul tadi, dan saya setuju 100% dari penjelasan beliau. Karena adanya Indonesia ini tidak dapat dilepaskan dari peran para ulama, peran para tokoh yang sebagian mereka adalah para tokoh dari pucuk pimpinan Persyarikatan Muhammadiyah dan kader-kader Persyarikatan Muhammadiyah. Saya sebelum upacara hari lahir Pancasila 1 Juni, saya berada di ruangan di Kementerian Luar Negeri yang di situ terpampang para tokoh bangsa yang merumuskan dasar negara, baik mereka yang di BPUPKI maupun yang di PPKI. Ada foto-fotonya semua, ada meja bundar yang mereka bersidang saling berhadapan-hadapan tempat duduknya. Mereka berpikir serius bagaimana Indonesia setelah merdeka dan bagaimana bisa merdeka. Tokoh-tokoh itu tadi sudah disampaikan oleh Pak Kiai Nurul, dan ada sebagian tokoh itu adalah kakeknya Pak Presiden Prabowo Subianto, dan juga banyak tokoh lain yang disebutkan Pak Kiai Nurul tadi adalah tokoh-tokoh dari pimpinan dan kader Persyarikatan Muhammadiyah. Ada tadi Ki Bagus Hatikusumo, beliau waktu itu posisinya adalah Ketua Hufbestur Muhammadiyah. Kemudian ada Insinyur Soekarno yang sudah dijelaskan beliau tadi. Ada Pak Kasman Singodimedjo, itu Jaksa Agung pertama Indonesia dan juga Ketua KNIP. Sebelum ada MPR, DPR kan ada KNIP namanya. Kemudian ada Profesor Abdul Kahar Mudakir. Jangan keliru, kalau Mudakir itu Muhammadiyah, kalau Mudakar itu yang dulu memberontak. Itu sangat muda. Profesor Abdul Kahar Mudakir itu alumni Al-Azhar yang sangat cerdas, dan atas diplomasinya begitu Indonesia merdeka, Mesir menjadi negara yang pertama kali mengakui kemerdekaan Indonesia karena lobby-lobby dari Profesor Abdul Kahar Mudakir. Semuanya alhamdulillah sudah ditetapkan oleh pemerintah menjadi pahlawan nasional. Karena itu Muhammadiyah memandang penting Pancasila sebagai dasar negara itu sebagai satu bentuk tanggung jawab sejarah. Muhammadiyah ikut melahirkan Indonesia, dan karena itu maka Muhammadiyah harus bertanggung jawab untuk bagaimana Indonesia bisa lebih maju lagi. Kita bicara mengenai peran sejarah Muhammadiyah itu sebagai modal politik dan sebagai panggilan kebangsaan untuk warga Muhammadiyah berperan aktif
dalam memajukan Indonesia, mewujudkan cita-cita kemerdekaan negara Republik Indonesia. Kita menyebutnya dengan negara pembuktian atau Darus Syahadah. Sehingga tugas kita berikutnya adalah bagaimana kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan, yang diantara cita-cita kemerdekaan itu termaktub dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 45 alinea yang keempat, yaitu memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, ikut serta melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial. Karena itulah maka setelah kita ini merdeka, maka kita semua harus berusaha mewujudkan cita-cita kemerdekaan itu. Yang salah satu dari cita-cita itu adalah mencerdaskan kehidupan bangsa. Bangsa yang cerdas. Bangsa yang cerdas itu, kalau saya meminjam istilah di beberapa ayat Al-Quran itu, kira-kira profilnya seperti profil ulul albab, mereka yang cerdas. Ulul albab itu kalau kita baca di dalam Ali Imran 190-191 adalah mereka yang memiliki kemampuan berpikir yang kritis, kemampuan berpikir tingkat tinggi, yang dengannya dia bisa belajar dan mengembangkan ilmu pengetahuan. Tapi juga generasi yang senantiasa memiliki kekuatan spiritual, senantiasa berzikir kepada Allah, dan senantiasa hidup dengan tuntunan dan hidayah dari Allah. Kita ingin punya generasi yang cerdas, generasi yang knowledgeable, generasi yang serba tahu, yang memiliki ilmu yang luas dan mendalam, rasikhuna fil ilm. Yang dengan itu maka mereka bisa menjadi generasi yang mencerahkan dunia dengan ilmunya, memajukan dunia dengan ilmunya. Karena itu tugas kita berikutnya setelah merdeka adalah bagaimana mendidik generasi-generasi yang cerdas, dan pilihan mendidik generasi yang cerdas itu tiada lain adalah pendidikan. Jadi Islam itu mengangkat harkat dan martabat manusia dengan prinsip namanya egalitarianisme kemanusiaan, an-nasu sawasiyah. Dan inilah arti pentingnya pendidikan. Sehingga kemudian kalau kita kembali kepada negara Pancasila sebagai Darul Adli wa Syahadah, maka kuncinya memajukan Indonesia adalah pendidikan. Ketika Kiai Haji Ahmad Dahlan memulai gerakannya, apa yang beliau dirikan pertama kali? Sekolah kan? Sekolah yang beliau dirikan pertama kali. Bahkan beberapa studi sejarah menyebutkan sebelum mendirikan Muhammadiyah, Kiai Haji Ahmad Dahlan itu sudah mendirikan sekolah non formal di rumahnya. Sebagian menyebut tahun 1911 Kiai Ahmad Dahlan sudah merintis pendidikan non formal di rumahnya. Baru 1912 Muhammadiyah resmi berdiri. Itu pun izin dari pemerintah Belanda baru turun tahun 1914. Jadi birokrasi Belanda itu memang lama. Makanya kalau sekarang ada birokrasi pemerintahan kok lama, itu seperti Belanda zaman dulu. Ngurus surat kok muter-muter gak karu-karuan, itu berarti coro londo itu, coro penjajah itu. Kalau sekarang Pak Presiden memberikan arahan birokrasi tidak boleh birokratis, apalagi wali kotanya dan wakil wali kotanya
orang-orang hebat, wakil wali kota namanya Ali Mutahiri. Masa punya wakil wali kota ngurus suratnya masih lama? Apa bedanya dengan Belanda? Kira-kira begitu. Masa mau kirim surat saja harus melewati security berlapis-lapis. Sementara sekarang era modern, era digital. Makanya panitia ini kan mengundang saya kan tidak pakai surat yang dikirim, cuma WA menterinya aja. Cuma japri menterinya itu. Udah kirim saja PDF langsung ke menterinya, baru dari menterinya ke sekretaris. Kalau dulu kan surat itu seperti itu, berjajar pulau-pulau begitu itu. Masuk dulu dari ke kantor menteri, ditanya apa tujuannya, kemudian diarahkan ke meja sana, dari meja sana ke sini diarsip, sampai kegiatan selesai surat baru nyampe. Sekarang nggak boleh lagi begitu. Birokrasi tidak boleh birokratis. Karena itu kuncinya adalah pendidikan. Dia adalah kemudian mendirikan pendidikan, mengembangkan pendidikan. Sehingga kalau orang bicara Muhammadiyah, itu seringkali yang diingat pertama adalah pendidikan. Dan kalau kita baca kembali sejarah, 4 bahagian, dulu namanya bahagian, sekarang namanya majelis. 4 bahagian yang dibentuk pertama itu 3-nya berkait dengan pendidikan. Yang pertama itu bahagian pengajaran, sekarang menjadi Majelis Dikdasmen dan PNR. Yang kedua itu bagian penolong kesengsaraan umum, nah, sekarang jadi PKU dengan rumah sakit dan layanannya itu. Yang ketiga itu bagian pustaka, nah itu yang layanan perpustakaan, penerbitan buku-buku dan berbagai bentuk publikasi-publikasi ilmiah. Nah yang keempat itu bagian tablik, bagian tablik. Jadi pendidikan, pustaka dan tablik ini kan tiga-tiganya berkait dengan pendidikan. Mengapa Kiai Ramadan memilih pendidikan? Karena itu kunci untuk bangsa ini maju. Itu yang dicontohkan oleh Rasulullah, itu pula yang dikembangkan oleh Muhammadiyah. Jadi sekarang ini kalau kita lihat data di Kementerian Dikdasmen, sekolah swasta paling banyak itu Muhammadiyah. Ada berapa Pak Fahri? Berapa? 8.000. 8.000 yang bentuk sekolah. Yang bentuk madrasah 2.000, berarti 10.000. Ini belum termasuk TK dan kelompok bermain. TK kelompok bermain 23.000. Muridnya berapa Pak Fahri yang terakhir? 1.500.000. Nah itu semua muridnya. Kenapa saya semuanya murid? Karena beberapa sekolah itu, beberapa lembaga pendidikan itu ada yang muridnya itu siluman. Ada dalam dapodik, ya Pak Aris ya, ada dalam dapodik. Ketika ditanya di sekolahnya, semuanya gaib. Tapi hebatnya lagi, murid yang gaib itu tetap dapat dana BOS. Ini kalau ada sekolah yang muridnya bil ghaibi, bisa tekor negeri ini. Makanya saya tanya Pak Fahri, itu murid beneran ya? Murid beneran. Itu menunjukkan bagaimana kepercayaan masyarakat kepada Muhammadiyah. Tapi tentu yang lain juga banyak berperan dalam pendidikan, karena Indonesia ini milik semua warga negara Indonesia, tidak hanya milik Muhammadiyah. Tapi poin saya Bapak Ibu sekalian, bangsa ini menjadi maju, kuncinya pendidikan. Sekarang kita melihat dunia mulai bergeser. Kalau dulu orang itu mengembangkan ekonomi berbasis kekayaan alam, mungkin seperti yang wakaf untuk SMK ini, PT Polowijo,
Dulu mengandalkan kekayaan alam, natural based economy. Ke depan ekonomi itu ditentukan oleh ilmu, namanya knowledge based economy. Ekonomi yang berbasis ilmu. Orang boleh bertani, tapi bertaninya harus dengan ilmu yang tinggi. Saya tidak tahu di Malang ini masih ada nggak orang yang makul kayak gini. Tasik tuh masih ada ya. Oh, itu nek macul umurnya 50 jenis lagi macul terus cekel gini. Sekarang semakin banyak generasi muda yang tidak mau jadi petani karena apa? Petani itu glowing. Glowingnya bukan gerimis, tapi glowingnya itu blacky. Jadi orang pada takut kan gitu. Apalagi itu ada yang sekarang bikin iklan, cantik itu putih. Nonton ibu nggih? Itu rasis itu. Kalau cantik itu putih itu rasisme itu. Allah itu menciptakan manusia itu ada memang hitam kholidina fiha. Coba kalau kita ke Papua, ketemu saudara-saudara kita yang suku asli Melanesia itu, mau diberi pemutih sakdrum tetap saja. Jadi kalau ada mengatakan cantik itu putih, itu rasis, seakan-akan yang hitam itu jelek. Akhirnya takut ke sawah. Coba ibu-ibu kalau jalan kan, udah mesti pakai payung. Nonton ibu nggih? Pakai payung, kenapa? Panas gitu ya. Terus kemudian pakai ini apa bu? Ya, pokoknya diproteksi macam-macam gitu. Padahal sebenarnya makin hitam itu makin kuat. Saya pernah waktu haji tahun berapa itu, karena datang belakangan kan dapat Masjidil Haram yang paling atas itu. Yang paling atas, yang paling top itu. Kalau kita tawaf 1 kali putaran di atas sama dengan 7 putaran di bawah itu. Itu saya jalan komat gitu. Hamba Allah dari Afrika yang kulitnya hitam itu pelayan yang dhuwur ini. Lari-lari itu luar biasa kuat itu. Saya nyari-nyari perlindungan itu ke atas kan ada speaker itu. Pas di kamera atas ada speaker kemudian kena sinar matahari, jadi saya berlindung di balik bayangan speaker itu, gesen-gesen begitu. Ini hamba Allah yang aswat itu, yang hitam itu tenang aja tuh kena panas. Nah, saya nggak tahu pahalanya banyak mana itu ya. Usai memberikan materi pengajian daerah Muhammadiyah, Abdul Mukti kemudian melakukan penandatanganan prasasti Gedung Revitalisasi SMK Mutu Gondang Legi, Gedung Madinah Perm atau Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah, Fasdik Muhammadiyah, dan Masjid Muhammadiyah. Abdul Mukti berharap peresmian pembangunan serta pengembangan amal usaha Muhammadiyah ini membawa manfaat bagi umat, bangsa, dan generasi masa depan. Selanjutnya di hari itu pula, Mendikdasmen RI melakukan prosesi peletakan batu pertama pembangunan gedung kelas SMK Mutu Gondang Legi. Dengan didampingi Kepala SMK Mutu, Mendikdasmen melakukan groundbreaking sebagai simbol dimulainya pembangunan yang diharapkan menjadi langkah nyata dalam meningkatkan kualitas sarana dan prasarana di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi.
Gedung ruang belajar baru SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi ini akan dibangun 7 lantai dengan luas 5.040 meter persegi dan menghabiskan pendanaan sekitar 7 miliar rupiah dengan dana swadaya dan estimasi waktu mulai Agustus 2026 hingga selesai di bulan Agustus 2027. Ya, intinya kita mewujudkan cita-cita kemerdekaan Indonesia, mencerdaskan kehidupan bangsa dengan memberikan layanan pendidikan yang bermutu untuk semua. Dan profil dari generasi Indonesia yang cerdas itu secara sederhana saya rumuskan dengan generasi yang knowledgeable, yang serba tahu, memiliki ilmu dan wawasan yang luas. Yang kedua, generasi yang capable, yang serba bisa, yang terampil. Dan kemudian yang ketiga, generasi yang humble, ya, yang rendah hati, yang berakhlak mulia, memiliki kepribadian yang utama. Nah, ke depan pendidikan kita ini harus memberikan kepada anak-anak kita landasan untuk bagaimana mereka bisa lebih memiliki semangat dan memiliki kesiapan untuk memasuki dunia yang semakin terbuka di masa depan dengan berbagai macam ilmu, keterampilan, sehingga mereka dapat menjadi generasi emas Indonesia 2045. Ya, alhamdulillah ya, salah satu kunci mewujudkan pendidikan bermutu adalah memberikan layanan pendidikan dengan sarana dan prasarana yang mendukung pembelajaran yang nyaman dan pembelajaran yang aman sesuai Pak Presiden. Pendidikan yang di situ kita berikan layanan pendidikan yang asri, ya, aman, sehat, resik dan indah. Dan SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi ini adalah contoh sekolah yang memiliki gedung yang sangat representatif, gedung-gedungnya mewah dalam pengertian memang gedungnya megah dan mewah dalam pengertian mepet sawah gitu. Tapi tetap menggambarkan pembangunan yang tetap ramah lingkungan, pembangunan yang tetap mengikuti prinsip-prinsip pembangunan sekolah yang aman sehingga anak-anak dapat belajar dengan sebaik-baiknya. Alhamdulillah serapan atau kelulusan anak-anak yang bekerja itu tinggi. Nah, kemudian dengan momen pengajian ini sebetulnya gayung bersambut karena sedang program pendidikan terutama di Muhammadiyah yang cukup meningkat. Itu sih sebenarnya. Nah, terkait dengan peletakan batu pertama karena kebutuhan terus meningkat, siswa meningkat, masyarakat percaya, maka otomatis sarananya harus kita tingkatkan. Nah, salah satunya dengan launching untuk segera kita bangun
gedung belajar. Nah, momennya itu karena pas kebetulan pengajian daerah ditempatkan di Gondalegi. Nah, kemudian SMK Mutu menjadi tuan rumah dan kok pasnya juga ada momen untuk program-program tentang pendidikan. Jadi dijadikan satu apa ya istilahnya ya sambil menyelam minum air lah begitu. Nah, untuk Galungan memang full untuk kelas pembelajaran teori. Jadi gedung yang lama itu kita pakai untuk praktek. Karena tadi saya sampaikan peminatnya banyak, kemudian ruangan prakteknya juga banyak, kemudian standar industrinya itu yang menuntut fasilitasnya harus standar dengan industri, maka fokus pembelajarannya kita berikan yang terbaru. Pemirsa JTV Malang, demikianlah tadi kegiatan pengajian daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang yang digelar oleh SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang pada hari Minggu 9 Agustus 2026. Dalam pengajian daerah Muhammadiyah kali ini dihadiri oleh Mendikdasmen Republik Indonesia, ada Profesor Dr. Haji Abdul Mukti, dan tadi sekaligus dalam pengajian daerah ini juga dilakukan penandatanganan prasasti revitalisasi gedung belajar SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, kemudian peletakan batu pertama gedung kelas, dan terakhir tadi adalah peresmian gedung Madinah Building PEM atau Pesantren Entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi Kabupaten Malang. Dan diharapkan dengan adanya kegiatan ini bisa menjadi ikhtiar untuk membangun generasi unggul di wilayah Kabupaten Malang. Dari Kabupaten Malang, saya Yulida Kristia dan juru kamera Rifki Mahesa pamit undur. Terima kasih dan wassalamualaikum. Sebagai sekolah menengah kejuruan yang terus berupaya memberikan pelayanan terbaik, SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi terus mencatat prestasi dan reputasi, menepati lahan seluas 23.000 meter persegi dari target ideal lahan 40.000 meter persegi. Kini SMK Mutu Gondang Legi Kabupaten Malang akan melakukan penambahan pembangunan gedung kelas untuk menghadirkan ruang pembelajaran yang lebih representatif, nyaman, dan mampu menunjang proses pendidikan serta pengembangan potensi peserta didik. Assalamualaikum pemirsa, apa kabar Anda di kesempatan kali ini? Kali ini saya berada di SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi Kabupaten Malang, di mana pada hari Minggu 9 Agustus 2026 SMK Mutu Gondang Legi akan menggelar pengajian daerah Muhammadiyah pimpinan Kabupaten Malang. Namun di kesempatan kali ini tidak hanya menggelar pengajian daerah Muhammadiyah saja, namun nantinya juga akan ada penandatanganan prasasti revitalisasi gedung belajar SMK Mutu, kemudian peletakan batu pertama gedung kelas yang akan dilakukan oleh SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi. Seperti apa rangkaian kegiatan di kesempatan kali ini? Mari kita simak informasinya untuk Anda.
Minggu pagi 9 Agustus 2026 bertempat di halaman SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi, Kabupaten Malang, SMK Mutu menjadi tuan rumah pengajian daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Acara ini dihadiri seluruh kader dan partisipan Jamaah Muhammadiyah Kabupaten Malang. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Republik Indonesia Profesor Dr. Abdul Mukti, Kepala SMK Mutu Gondang Legi, Ketua PDM dan Ketua PJM Kabupaten Malang, Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Timur, Kepala Cabang Dinas Pendidikan Kabupaten Malang, Dirjen Kemendikbud, serta beberapa tamu undangan lainnya. Kegiatan keagamaan ini semakin meriah dan semarak dengan hadirnya bazar UMKM warga Kabupaten Malang yang menyajikan berbagai stan kuliner, mulai dari aneka makanan, jajanan tradisional hingga minuman, produk UMKM, dan beberapa karya warga Kabupaten Malang. Tak hanya itu, dalam acara pengajian yang dihelat oleh SMK Muhammadiyah 7 Gondang Legi juga menghadirkan layanan medis bagi jamaah yang ingin melakukan bakti sosial dengan donor darah maupun cek layanan kesehatan gratis. Kegiatan ini mendapat antusias yang cukup tinggi dari para jamaah pengajian daerah Muhammadiyah. Sebelum acara inti dilaksanakan, acara diawali dengan menyaksikan penampilan Sentra Tari Nusantara dan Tapak Suci Mutu dari TK ABA 25 dan 26. Kemudian, acara pengajian daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang dilanjutkan dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan sari tilawah yang dibawakan oleh santri pesantren entrepreneur Muhammadiyah Gondang Legi. والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو الأسف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العليم. Selanjutnya, acara dilanjutkan dengan menyanyikan lagu kebangsaan Indonesia Raya serta Mars Muhammadiyah dan Mars Aisyah.
Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Kabupaten Malang, Yosafat Rudiana, dalam sambutannya sangat mengapresiasi yang setinggi-tingginya kepada seluruh jamaah Muhammadiyah Kabupaten Malang yang telah meluangkan waktunya untuk datang ke Majelis Pengajian Daerah Muhammadiyah di SMK Mutu Gondang Legi. Dirinya berharap dengan kedatangan tamu undangan yang hadir dalam majelis pengajian ini dapat menjadi energi baru untuk terus istiqomah mencerdaskan anak bangsa. Seluruh bidang pendidikan di Gondang Legi dan Malang pada umumnya. Kami meyakini kehadiran Bapak hari ini akan menambah energi baru untuk terus istiqomah mencerdaskan bangsa. Jazakumullah khairan katsira. Terima kasih Bapak Menteri. Hadirin rahimakumullah, inilah Bapak Ibu sekalian wajah kami PCM Gondang Legi bersama aumnya. Gondang Legi adalah cabang Muhammadiyah yang tidak besar, PCM-nya itu tidak besar, ya. Karena apa? Jamaahnya juga tidak terlalu banyak, terbilang sedikit dibandingkan dengan beberapa PCM yang ada di Kabupaten Malang yang lainnya. Hanya saja sejak awal warga Muhammadiyah di sini istiqomah menanamkan semangat berkemajuan dengan cara yang sederhana, yaitu mendirikan sekolah dan membina umat. Dari semangat itulah waktu itu PCM Gondang Legi dipromotiri oleh almarhum Bapak Supangat Indah Jaya lahirkan SMK Muhammadiyah 7 ini. Waktu itu posisi SMK-nya ada di belakang panggung kita ini waktu itu. Kemudian berkembang dengan keberanian dan tangan terampil dan tangan yang luar biasa dari Pak Yai Wahdi itu, hingga SMK Mutu ini bergeser ke selatan dan berhadapan dengan jalan raya. Yang dulu SMK Mutu yang ada di belakang, waktu itu jalannya masih sepi. Jadi di belakang sana itu jalan kampung itu masih sepi. Nah itu sebelum maghrib aja sudah sepi, orang takut lewat. Karena apa? Karena di samping jalannya seperti jalan mati, kalau lewat situ orang-orang itu takut jambret, makanya jalan itu sepi. Dan dengan adanya SMK Mutu, itu akhirnya jalan itu juga akan menjadi ramai. Ada SMK Mutu di sekitar kaprian-kaprian itu menjadi huniannya banyak. Nah, dengan itulah akhirnya berjalan waktu, SMK Mutu bergeser ke tempat kita sekarang ini. Tidak berhenti dari situ, PCM Gondang Legi juga melahirkan pesantren entrepreneur Muhammadiyah yang sekarang berada di depan RSI. Dan santri dari SMK, dari PEM, dari pesantren entrepreneur Muhammadiyah itu terdiri dari siswa SMK Mutu dan SMP Muhammadiyah Gondang Legi. Dan semuanya dari SMK Mutu sudah menelurkan beberapa alumni yang semuanya sudah direkrut oleh perusahaan-perusahaan besar, baik lokal maupun luar negeri. Jadi itu Bapak Ibu, kondisi kami di sini berkat keistiqomahan kami hingga detik ini, alhamdulillah atas izin Allah, Aum SMK Mutu bisa menjadi SMK rujukan nasional. Maka dari itu terima kasih.
Kemudian acara dilanjutkan dengan mendengarkan sambutan dari Ketua Pimpinan Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, Nurul Humaidi. Namun sebelum sambutan dilaksanakan, terlebih dahulu Ketua PDM Kabupaten Malang memberikan santunan kepada kaum duafa. Nurul Humaidi sangat menghargai waktu yang diluangkan oleh jamaah Muhammadiyah untuk datang ke Majelis Pengajian Daerah Muhammadiyah Kabupaten Malang, sebab 4.000 lebih kursi yang dipersiapkan untuk jamaah telah dipenuhi sejak pagi, baik dari cabang maupun ranting se-Kabupaten Malang. Antusias inilah yang memberikan semangat dan motivasi dirinya untuk terus mengajak jamaah Muhammadiyah agar menjadi jembatan gerakan Islam yang terbuka dan inklusif. Memang kita agak diusik oleh kondisi-kondisi tertentu yang rupanya kurang paham dengan Muhammadiyah. Bahkan Muhammadiyah itu dianggap bukan agama Islam. Saya lahir dan besar sampai 19 tahun di Madura. Ada yang melanjutkan. Orang Madura kok jadi ketua PDM. Itulah kehebatan Madura. Orang Madura itu bisa menjadi apa saja. Dan Madura berdiaspora di mana-mana, termasuk di Gondang Legi. Dan kalau nanti Madura itu betul-betul mewujudkan keinginannya menjadi provinsi baru, maka yang pantas menjadi ibu kotanya adalah Gondang Legi. Kata orang Madura, di Madura itu 90% Islam, 10%-nya Muhammadiyah. Itu parah, tapi ada yang tidak lebih parah dari itu, yang di bawahnya. Banyak orang salah paham dengan Muhammadiyah karena melihat keseharian Muhammadiyah itu yang agak berbeda dengan yang dipahami oleh mereka, lalu dianggap itu aneh. Siapa yang bilang orang Muhammadiyah itu tidak mau bertahlil? Tahlilnya bukan hanya diucapkan, tapi juga diabadikan dalam logo lambang Muhammadiyah, kalimah thayyibah. Lengkap, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Di dalam bagian pertama itu ada tahlil yang diabadikan oleh Muhammadiyah. Saya yakin seluruh warga Muhammadiyah itu masih hafal bertahlil setiap saat. Betul? Jadi orang Muhammadiyah itu bukan hanya mau bertahlil, senang bertahlil. Dan bukan hanya dalam bentuk ucapan, tapi tahlilnya, la ilaha illallahnya, yang intinya adalah ketauhidan, mengesakan Allah, diwujudkan bukan hanya dalam bentuk kedekatan dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dengan banyak berzikir secara verbal, tapi juga diwujudkan dalam bentuk tahlil sosial, memperhatikan sesama manusia. Maka kalau di mana ada Muhammadiyah, pastilah masyarakat menjadi senang dan bahagia. Tepuk tangan.